Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Qamariyah yang kami muliakan, alhamdulillah kembali kita mengawali perjumpaan kita dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan juga karunia-Nya, baik yang zahir maupun yang batin. Nikmat-nikmat yang kita minta maupun yang tidak kita minta, maka itu semua adalah nikmat yang sudah selayaknya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak bisa untuk menghitung-hitung nikmat tersebut, sebagaimana firman Allah yang sering kita mendengarnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tetapi ketika kita bisa mengetahui, kita bisa mengakui bahwasanya nikmat-nikmat yang kita terima, nikmat-nikmat yang kita miliki ini berasal dari Allah, maka itu adalah sebuah pengetahuan, sebuah ilmu yang mana Allah Subhanahu wa taala insyaallah menginginkan kebaikan untuk kita semuanya. Kemudian mari kita juga bersalawat dan juga salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk digolongkan ke dalam umat-umatnya yang setia, ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita belajar bersama, kita mengulang, kita coba memahami di antara amalan-amalan yang hendaknya kita jaga rutinitas kita setiap hari, yang mana kelihatannya mungkin itu adalah hal yang biasa, amalan sehari-hari. Akan tetapi ketika kita mempelajarinya, maka kita akan mendapatkan poin-poin penting, poin-poin inti, sehingga kita bisa menata hati dan juga rencana kita dalam menjalani kehidupan kita. Pada bab yang pertama kita telah diniatkan tentang niat, ini pentingnya niat. Tujuan kita itu adalah akhirat, jangan lupa. Jika kita terlalu sibuk dengan dunia, maka hendaknya niat ini jangan sampai hilang. Karena tujuan kita akhirat, berarti dunia yang ingin kita raih tujuannya adalah untuk mendapatkan akhirat. Kemudian niat-niat yang baik hendaknya dipasang di setiap harinya. Berarti sebaliknya, hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari niat-niat buruk. Jadi naudzubillah, misalnya seorang berangkat ke masjid, niatnya sudah tidak bagus misalnya, untuk menukar sandal yang lebih baru, yang lebih bagus. Atau mungkin seorang menikahi seorang perempuan tujuannya nanti mau dicerai. Atau seorang bekerja niatnya sudah mau korupsi, sudah ingin curang, sudah ingin menipu. Ini niat-niat yang buruk yang hendaknya kita
berhati-hati karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap apa yang ada di dalam hati-hati kita. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, awalaysallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Nah, bukankah atau yang artinya bukankah Allah lebih mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi niat kita apa? Ingin menjatuhkan seseorang, ingin berbuat curang, ingin korupsi, ingin menipu. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Maka ini hendaknya juga kita jauhkan. Kemudian poin kedua yang hendaknya kita ingat-ingat selain niat yang baik, nah, tentunya menjauhi niat-niat yang buruk tadi adalah yang kedua, jangan meremehkan amal kebaikan walaupun terlihat kecil. Karena di dalam hadis yang sahih disebutkan, kita telah bacakan pada pertemuan sebelumnya, ternyata ada di antara hamba-hamba Allah yang masuk surga lantaran yang kelihatannya remeh menurut pandangan manusia, menyingkirkan gangguan dari jalan, mungkin ada duri, mungkin ada dahan pohon, atau mungkin ada batu dan seterusnya. Nah, ini kelihatannya remeh. Kemudian ada juga yang masuk surga kemudian diampuni oleh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Nah, ini poin penting yang kedua. Jangan sampai kita memandang remeh kebaikan. Kata beliau di sini, maka janganlah kita memandang kecil suatu kebaikan, sebarkanlah nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah manusia. Sungguh muslim terbaik itu adalah yang paling bermanfaat bagi umat manusia. Nabi bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi maka kita ketika belajar bersama seperti ini, kita menginginkan menjadi manusia-manusia yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, itu dua poin penting yang telah kita kaji bersama pada pertemuan sebelumnya. Kita akan masuk pada poin ketiga. Setelah niat dan jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, yang ketiga adalah meneladani sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hendaknya kita tanamkan. Setelah niat yang baik itu tidak cukup, karena syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama niat yang ikhlas, yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua hal ini hendaknya menjadi perhatian kita. Beliau menyatakan kata sunnah memiliki banyak pengertian. Sunnah adalah perkara yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua yang disandarkan kepada Nabi itu disebut sunnah, baik berupa perkataan, di sini perbuatan, persetujuannya Nabi, kemudian akhlaknya Nabi, ataupun sirah beliau, itu semuanya menurut ulama hadis itu disebut sunnah. Jadi yang pertama, menurut ulama hadis, sunnah itu semuanya yang berkaitan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan, perbuatan,
kemudian persetujuan tadi, akhlak. Nah, ini semuanya termasuk sunnah. Kemudian yang kedua, kata sunnah, kita ingin meneladani sunnah Nabi. Sunnah itu apa toh? Nah, adapun yang kedua, ini menurut ulama ahli fikih. Nah, jadi makanya kita sering mengenal sunnah gandengannya. Nah, kalau nggak sunnah ya wajib. Nah, misalnya, berarti sunnah adalah sebuah amal perbuatan yang pelakunya dijanjikan pahala. Gampangnya, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan atau tidak dikerjakan tidak berdosa. Ini pengertian mudahnya. Ini yang kedua. Ini menurut ahli fikih. Jadi sunnah itu tinggal definisi menurut siapa, apakah ulama, ahli hadis ataupun ahli fikih. Jadi ternyata pengertian sunnah itu ada beberapa. Kemudian yang ketiga, ini menurut atau di dalam yang ketika dibahas dalam bab akidah. Nah, di dalam akidah, sunnah itu bukan pengertiannya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, bukan. Juga bukan semua yang disandarkan kepada Nabi. Jadi sunnah di dalam bab akidah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu kata beliau di sini biasanya digunakan untuk sesuatu yang menjadi lawan dari bid'ah. Nah, ini dalam pembahasan akidah. Nah, jadi bid'ah itu sendiri adalah sesuatu perkara yang baru di dalam agama, di dalam syariat Islam, yang telah Allah Subhanahu wa taala nyatakan menjadi agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi pada hari ini telah kusempurnakan agamaku untuk kalian, kemudian dan juga aku ridhai. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan telah aku ridhai Islam ini menjadi agama bagi kalian. Jadi telah sempurna. Jadi pembahasan bid'ah itu sebetulnya bukan misalnya apa, mikrofon atau kendaraan. Nah, ini bukan. Jadi berkaitan dengan syariat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah mengetahui definisi ini dari tiga ini, maka hendaknya kita jangan sampai mengatakan apa, malah mandak sunnah. Jadi hanya sunnah saja kok. Jadi ini perkataan yang seakan-akan meremehkan. Padahal ketika kita melihat pengertian tadi dari para ulama, khususnya ulama hadis, itu ternyata sunnah itu adalah semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu musibah dalam kehidupan hamba ialah lebih mengagungkan harta benda daripada sunnah Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai apabila dikatakan siapa yang melakukan satu sunnah maka akan mendapatkan upah sekian dan sekian, maka besar kemungkinan ini akan dikerjakan. Tapi kalau tidak ada upahnya, tidak ada imbalannya, tidak mau mengerjakan. Nah, ini naudzubillah. Nah, jangan sampai kita mendapatkan musibah ini, lebih mengagungkan, mengutamakan harta dibandingkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal balasan yang dijanjikan Allah lebih besar dan lebih agung daripada harta benda. Nah, namun demikianlah tabiat manusia, anak keturunan Adam, yang cenderung memprioritaskan, mengutamakan kehidupan duniawi. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kamu orang-orang yang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita memahami bahwasannya sunnah Rasulullah SAW ini sangat lengkap dalam kehidupan beliau, dan kita yakin semua kebaikan yang menjadikan seorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan penciptanya, dan semua kebaikan yang menghantarkan manusia ini kepada surga pasti sudah Nabi jelaskan. Dan sebaliknya, berbagai amalan atau keburukan ini juga pasti sudah diajarkan oleh Nabi. Jadi apapun yang menjadikan seorang manusia itu dekat atau menjauh dengan Tuhannya, dan menjadikan manusia tersebut jauh ataupun naudzubillah memasuki neraka, ini keburukan-keburukan juga sudah Nabi jelaskan. Ini dalam sebuah hadis disebutkan, ini bahwasanya Nabi bersabda, innahu laisa syai'un yuqarribukum ilal jannah illa qad amartukum bihi. Ya, ini poin penting, bahwasanya tidaklah segala sesuatu yang mendekatkan kalian, kata Nabi, kepada surga pasti aku sudah memerintahkannya. Tidak ada yang terluput. Jadi agama ini telah sempurna, tidak butuh tambahan dan juga tidak butuh pengurangan. Jadi betul-betul sempurna. Nabi sudah menjelaskan semuanya, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah ataupun amalan yang membuat seorang mendekat kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin penting yang harusnya kita garis bawahi, bahwa semuanya yang mendekatkan kita kepada surga itu telah Nabi jelaskan. Dan sebaliknya, kata Nabi, walaisa syai'un, dan tidak ada segala sesuatu yuqarribukum ilan nar, yang mendekatkan kalian kepada neraka, illa qad nahaitukum anhu, melainkan pasti aku sudah melarangnya dari kalian. Ini kita harus meyakininya, semuanya telah sempurna, tinggal kita mau belajar atau tidak, tinggal kita mau mendalami agama kita atau tidak. Ini poin penting, sehingga ketika kita ingin mengetahui keseharian Nabi, ketika kita ingin mengetahui bagaimana aktivitas kita sehari-hari ini bernilai pahala, bagaimana kegiatan kita, rutinitas kita sehari-hari ini sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini tinggal kita. Di semuanya tinggal kita mempelajarinya, apakah kita ingin mencontoh Nabi atau tidak ketika menjalani aktivitas kita sehari-hari. Beliau mengatakan, mengikuti sunnah Rasul merupakan bukti cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus sebab kecintaan Allah terhadapnya. Nah, kalau kita ditanya, pasti siapa yang mencintai Allah? Saya. Ternyata cinta tersebut membutuhkan bukti. Nah, kalau kita ingin mencintai Allah, maka di antara buktinya adalah dengan kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah kita sering mendengarnya, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha wa qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah,
maka fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi syaratnya mudah ketika kita ingin mencintai Allah adalah mengikuti Nabi. Buktinya itu bukan hanya jaminannya mendapatkan kecintaan Allah, yang kedua wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau kita mengikuti Rasulullah akan mendapatkan kecintaan Allah dan juga ampunannya. Wallahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menjadi pengingat bagi kita. Kalau kita semua mengikuti sunnah-sunnah Nabi, itu kita tanamkan, karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap dengan meniti sunnah Nabi-nabinya, meniti sunnah-sunnah Rasul. Ini kita berharap termasuk hamba-hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan derajat seorang muslim bisa diukur dengan tingkat ittiba'nya kepada Rasulullah. Jadi tolak ukur umat Islam ini, apakah dia termasuk golongan yang dekat dengan Allah ataupun tidak, ini satu dengan yang lainnya. Ini yang membedakan adalah tentang ittiba'nya, sejauh mana dia mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Nanti akan disebutkan di sini. Semakin bersungguh-sungguh ia menerapkan sunnah beliau, semakin tinggi dan mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ini menjadi penyemangat. Kalau kita bersemangat mengamalkan ajarannya Nabi, sunnahnya Nabi, ini kita berharap termasuk hamba-hamba yang mendapatkan kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk perkara penting yang layak dijadikan perhatian setiap muslim adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan sunnah Nabi. Karena ini menjadi tadi tolak ukur kita. Apakah kita termasuk hamba yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, atau termasuk hamba yang jauh dari Allah? Nah, ini tolak ukur kita. Nah, jadi bisa jadi jenengan yang mengamalkan sunnah yang lebih banyak, ini lebih baik daripada yang berbicara di sini. Nah, ini tidak menutup kemungkinan. Tinggal seberapa banyak kita mencocoki, kita sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menekankan di sini bukan hanya di dalam lingkup akidah dan ibadah saja. Nah, jadi bukan hanya sholatnya, bukan hanya puasanya dan seterusnya, akan tetapi juga akhlak dan perilakunya. Nah, jadi dalam keseharian kita, sudahkah kita sesuai dengan sunnah Rasul? Ini pertanyaan bagi kita masing-masing. Sehingga hidupnya betul-betul tertata dengan sunnah Nabi. Jika tidak demikian, berapa banyak kebaikan serta derajat kemuliaan yang terluput dari dirinya. Jadi kita nanti kesini saja, jenengan saya berangkat ke masjid ini saja, itu kan sudah bertingkat-tingkat levelnya. Ada yang keluar rumah sudah berwudu, ada yang wudunya di masjid, ada yang ketika keluar rumah berdoa dengan membaca doa yang diajarkan Nabi, ada yang tidak, ada yang lupa, ada yang ada yang jalan kaki, mungkin juga sambil berdoa menuju masjid, ada juga yang mungkin naik motor juga berdoa. Nah, ini ada yang tidak, semuanya berbeda-beda tingkatannya. Ada yang sholat sunnah, ada yang tidak.
ada yang berzikir, ada yang tidak, ada yang berdoa, ada yang tidak. Ini semuanya kita berbeda masing-masing. Semakin seorang mencontoh Nabi sesuai dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi, maka semakin dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi panduan amal bagi setiap muslim berupa sunnah-sunnah beliau. Dengan sunnah-sunnah itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Jadi sudah sangat cukup. Saya yakin 100% kalau kita mengamalkan sunnahnya Nabi dalam 24 jam itu sudah sangat luar biasa. Dan bisa dibilang itu hanya orang-orang istimewa yang bisa melaksanakannya, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, sebetulnya kan kitab ini seperti itu. Ini membahas kita mulai bangun tidur sampai mulai tidur sampai bangun, mulai sampai sholat malam. Ini kalau bisa menerapkan itu betul-betul menjadi pribadi yang istimewa insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanpa melampaui batas dan tanpa perlu melakukan amalan-amalan yang bid'ah atau yang tidak diajarkan oleh Nabi. Nah, ini sudah sangat cukup apa yang diajarkan oleh Nabi. Seperti menamatkan Al-Quran melebihi waktu 3 hari. Nah, jadi di dalam sunnah Nabi, dalam hadis Nabi disebutkan dilarang seorang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Nah, ini karena nanti tidak paham apa yang ada di dalam atau apa isi dari Al-Quran tersebut karena mengejar khatamnya. Terkait dengannya Imam Az-Zahabi menerangkan seandainya seorang menamatkan Al-Quran secara tartil dalam waktu seminggu atau sepekan dan rutin mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalamnya, niscaya itu menjadi amalan utama. Jadi kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran sepekan saja ini sudah sangat istimewa. Ini kata beliau, ini sudah menjadi amalan yang utama. Kita sehari saja bisa baca Al-Quran sudah sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut, apalagi sampai hatam sepekan sekali. Sungguh agama ini mudah, demi Allah bersikap tawadhu dan ikhlas dalam setiap amalan yang sesuai sunnah Nabi. Berikut termasuk itu termasuk semua adalah kesibukan yang mulia. Jadi ini menjadi perhatian kita. Jadi kita sedang dalam yang sunnah ini sudah nikmat yang luar biasa, yaitu membaca 1/7 dari Al-Quran dengan bacaan yang tartil di dalam sholat tahajud, disertai penjagaan sholat sunnah lainnya seperti sholat duha, tahiyatul masjid, selalu berucap zikir-zikir yang ma'thur dan sahih, doa sebelum tidur, ketika bangun tidur, kemudian doa beserta zikir setelah sholat wajib, sholat 5 waktu ini kita jaga. Doa ketika sahur, kita beristighfar memohon ampun sebelum waktu subuh itu tiba. Nah, kita menggunakan waktu sahur itu. Kemudian menyibukkan diri dengan ilmu, belajar dan belajar, murajaah, membaca berkaitan dengan agama kita, ibadah itu yang bermanfaat, disertai amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian membimbing orang-orang yang tidak tahu ataupun menegur orang yang fasik dan semacamnya. Nah, ini semua amal yang luar biasa. Jadi ketika kita bisa mengamalkannya, Masya Allah, itu sudah nikmat yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak mengusahakan, ya berarti ya kita sangat jauh dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga beliau menyebutkan di sini amalan-amalan kita sehari-hari banyak. Menunaikan sholat wajib secara berjamaah, secara khusyuk, tenang, tumakninah, dengan penuh ketundukan. Kemudian ya, kita juga ketika melaksanakan sholat tersebut dengan keimanan, melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat,
meninggalkan dosa-dosa besar, terus berdoa dan beristighfar, memperbanyak sedekah, juga menyambung silaturahim. Ini kata beliau disebutkan kalau kita bisa melakukan amalan-amalan tersebut, kata beliau merupakan makom golongan kanan, yakni wali-wali Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya semua itu adalah perkara yang dituntut agar dikerjakan oleh setiap muslim. Jadi jangan diremehkan sunnah-sunnah yang berputar yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi doa bangun tidur, kemudian ibadah-ibadah sunnah sebelum sholat subuh, baik itu tahajud atau sholat witir, ataupun doa setelah berwudu, ataupun doa ketika berangkat keluar rumah, berangkat ke masjid, masuk masjid. Ini hendaknya kita pelajari dan kita amalkan. Kata beliau ini disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala. Jadi beliau menyebutkan perkataan ini merupakan golongan atau makom golongan kanan kalau kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi tersebut. Apabila seorang muslim, jadi dia bisa rutin, konsekuen menerapkan sunnah dalam kehidupannya, selain ia akan mendapatkan cinta Allah, hal itu akan menutupi kekurangan pada ibadah wajib yang ia kerjakan. Mengapa kita harus perhatian dengan amalan-amalan sunnah tadi? Yang pertama, agar kita dicintai Allah, mendapatkan kecintaan Allah. Mengapa kita mengamalkan sunnah? Yang pertama, agar kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengikuti Nabi. Yang kedua, amalan-amalan sunnah itu akan menyempurnakan kekurangan yang ada pada amalan-amalan yang wajib. Ini mengapa kita harus menjaga amalan sunnah. Yang ketiga, amalan-amalan sunnah yang kita jaga itu akan menjaga diri kita sendiri agar tidak terjerumus kepada amalan-amalan yang tidak ada contohnya, amalan-amalan yang bid'ah di dalam agama. Nah, ini tiga hal mengapa kita harus menjaga sunnah-sunnah Nabi dalam keseharian kita. Sebab tidaklah sunnah-sunnah Rasul itu mati dan punah hingga manusia tidak lagi mengetahui dan mengamalkannya, melainkan hal ini menjadi pertanda akan munculnya serta tersebarnya bid'ah atau ajaran yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Jadi ini sudah sesuatu yang dimaklumi. Kalau ada sunnah itu biasanya hilang, atau ada bid'ah biasanya sunnahnya hilang. Jadi kalau sunnah itu dikerjakan, maka amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi otomatis akan tidak dikenal di kalangan kaum muslimin. Jadi ini menjadi perhatian bagi kita. Mengapa kita harus bersemangat ketika mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah perkataan yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan bahwasannya tidaklah datang suatu masa atas umat manusia melainkan mereka akan membuat-buat bid'ah dan mematikan sunnah, sehingga hiduplah bid'ah dan matilah sunnah. Jadi ini diantara konsekuensi yang akan terjadi ketika sunnah itu mati. Nah, yang muncul adalah perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, sekalipun kita tidak sempat menyaksikan dan bertemu langsung dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia, ya, karena kita terpisah oleh ruang dan waktu, kita
berada di atau jarak kita 1400 tahun lebih dengan Nabi. Nah, maka kita tidak boleh merasa bosan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kita menjadi hamba-hamba Allah yang termasuk di antara orang-orang yang disebutkan di dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap menjadi saudara. Nah, kata Rasulullah di sini adalah ikhwana. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah bersabda, "Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana." Jadi kita berharap ingin menjadi saudara-saudaranya Nabi. Betapa ingin aku bertemu dengan saudara-saudaraku. Jadi Nabi pernah bersabda seperti itu. Qalu, maka para sahabat ketika mendengar Nabi bersabda seperti itu merasa heran. Alasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Tapi Nabi menjawab apa? Qala antum ashabi. Kalian itu bukan, namanya bukan saudara tapi sahabat. Nah, kalian itu adalah sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Yang disebut saudara, yang dimaksud oleh Nabi sangat ingin bertemu, itu adalah mereka yang belum lahir, jadi belum ketemu dengan Nabi, jadi belum datang, mereka belum muncul. Faqalu kaifa ta'rifu man lam ya'tu ba'du min ummatika ya Rasulullah? Loh, nanti terus bagaimana Rasulullah? Anda mengetahui umat Anda yang mana mereka termasuk saudara Anda, padahal Anda belum pernah melihat mereka. Faqala ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahri khailin buhmin ala ya'rifu khailahu. Kata Nabi, bagaimana menurutmu jika ada seorang yang punya kuda, kudanya putih kepala dan kakinya, kemudian kuda tersebut berada di rombongan kuda yang semuanya warnanya hitam legam. Apakah kamu bisa mengenalinya? Jelas, kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Betul wahai Rasulullah. Fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Karena seorang yang menjaga wudunya, ini diantara keutamaannya. Kalau kita berwudu dengan bagus, dengan sempurna, dengan sesuai sunnah Nabi, maka ini akan menjadi tanda nanti di akhirat. Jadi Nabi akan mengenali umatnya walaupun belum pernah bertemu, itu adalah dengan cahaya putih atau warna putih yang bercahaya pada wajah dan tubuh. Nah, ini maksudnya disebabkan karena air wudu. Dan kata Nabi, wa ana faradtukum 'alal haud, dan akulah yang mendahului kalian dan nanti aku akan menunggu kalian di telaga. Jadi Nabi akan menunggu di telaga umat-umatnya yang setia, yang meniti sunnah-sunnahnya, sehingga bisa meminum dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan sebuah doa yang indah. Jenengan kalau ingin menulis, ini bagus doanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Mungkin pakai, kalau yang bisa nulis Arab silakan, atau mungkin pakai Latin juga tidak apa-apa. Ini bagus isinya. Kita memohon sebuah permintaan yang luar biasa. Jadi ada 3 hal yang diminta di sini, yaitu meminta keimanan yang tidak hilang, maksudnya tidak su'ul khotimah, maksudnya meninggal dalam kondisi muslim. Yang kedua, meminta agar mendapatkan nikmat yang abadi, nikmat yang tidak pernah habis. Dan yang ketiga adalah meminta agar kita bisa menyertai, bisa bersama dengan Nabi di surga tertinggi,
yang abadi. Doanya ini doa ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu. Wa na'iman la yanfadu. Saya ulang dari depan. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu. Yang terakhir, wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Ini permintaan yang luar biasa diajarkan oleh Nabi kita. Ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang tidak lepas, maksudnya tidak murtad, kita tidak su'ul khatimah. Wa na'iman la yanfadu, dan aku memohon kepadamu nikmat yang tidak habis, abadi, yaitu surga. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi, dan aku memohon kepadamu ya Allah agar bisa menyertai, menemani, membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi, abadi, selama-lamanya. Itulah masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, yaitu berkaitan tentang meneladani sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar kita senantiasa berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 24 jam kita menjalani hari-hari kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.